Mungkin bisa dimulai dari Bapak Haryanto. Kita boleh berkenalan, kesibukannya apa dan kesehariannya bagaimana. Silakan Bapak Haryanto. Shalom, santai aja ya. Saya Haryanto tadi yang di kelas pagi tadi. Saya sebetulnya seorang profesional. Saya kerja sebagai engineer di pabrik building material, bahan bangunan. Background saya yang paling utama itu mengenai beton, segala sesuatu yang berurusan dengan semen. Itu aja sih. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya pengusaha. Thank you. Biasa aja sih sebetulnya. Saya punya usaha di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang peternakan. Saya punya ayam. Lebih dari 120.000 ekor ayam yang kita panen setiap bulannya. Mungkin kalau ada foto-fotonya juga boleh ditampilkan foto-foto anak-anak ayam saya. Jadi kalau teman-teman pernah makan chicken nugget, nah itu salah satunya yang produksi dari peternakan kami. Nah, mungkin agak kecil ya kelihatannya ya. Agak terlalu terang ya. Oke, jadi yang pertama ada di bidang peternakan, saya di ayam untuk supply ke chicken nugget. Yang kedua saya ada di tambak udang. Jadi saya punya peternakan udang, biasanya kita ekspor ke Amerika. Dan saya juga ada restoran untuk seafood. Itu adanya di Jakarta Utara dan di Tangerang. Beberapa bidang lainnya saya juga ada usaha konveksi kain dan juga ada pameran untuk makanan dan minuman. Itu aja, thank you. Oke, kita lihat ya, luar biasa sekali. Gak mustahil kita kerja di dunia profesional, sekuler, tapi tetap jadi alat Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Mulai terbakar imannya untuk percaya kalau kita semua bisa. Percaya? Amin. Oke. Pertanyaan untuk Bapak Haryanto. Dalam dunia sekuler, dunia profesional, untuk menjadi sukses, kira-kira hal apa yang paling penting untuk menjadikan seseorang itu berhasil? Ya, begini ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Background saya tuh textbook banget lah gitu. Saya lulus kuliah, kemudian kerja, kemudian sekolah lagi, kemudian kerja sampai sekarang gitu. Saya sudah kerja mungkin dari tahun 90, 30 sekian tahun. Dari semua yang saya lihat ya, yang saya alami, menurut saya nomor satu yang harus dimiliki oleh seorang yang mau bekerja, baik itu dalam bisnis maupun sebagai profesional ya. Karena saya kan di pabrik, saya berurusan juga dengan vendor, dengan customer dan lain sebagainya. Nomor satu itu integritas. Integritas itu adalah iya, luar sama dalam sama. Jadi jangan ada ngomong A, dalamnya nanti pelaksanaannya B dan seterusnya. Ya, integritas itu luas. Kalau mungkin saya kasih contoh dikit ya. Kalau orang itu belum bisa dikatakan jujur atau tidak jujur kalau dia belum ditanya. Kalau sudah ditanya, dia jawabnya nggak benar, nah itu tidak jujur. Tapi kalau belum ditanya itu nggak bisa dikatakan jujur dan tidak jujur. Bukan berarti orang yang berintegritas itu orang yang cerita semuanya, bukan. Tapi dia akan mengusahakan sejauh mungkin apa yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu sama dengan apa yang dia lakukan. Menurut saya itu nomor satu yang harus dimiliki. Bukan hanya sebagai pebisnis, saya rasa Pak Steven juga setuju, dan sebagai profesional. Ya, ketika berurusan dengan apapun juga lah. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin dari Bapak Steven mau menambahkan kira-kira apa hal yang paling penting menjadikan orang itu berhasil? Saya percaya bahwa ini dari point of view pengusaha ya. Tidak ada orang yang jalannya itu seperti jalan tol. Tidak ada orang yang selalu mulus dan pasti berhasil. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang gagal, dia mau untuk coba lagi,
dan coba lagi dan coba lagi dan coba lagi. Nah, itu yang membedakan orang yang berhasil dan gagal. Jadi yang paling penting kalau dari sisi pengusaha, yang paling penting untuk membawa hasil apa? Tidak menyerah. Never give up. Never give up. Tidak menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak menyerah. Selama kita masih bisa dikasih nafas, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ya kita coba lagi. Dan itu yang paling penting untuk menjadi berhasil. Oke, teman-teman, untuk semua jawabannya boleh dicatat ya. Jadi bukan hanya kita mendengar pertanyaan dan jawaban, tapi ini jadi pembekalan buat kita supaya nanti waktu teman-teman mulai bisnis tahu nih integritas itu perlu, tidak menyerah itu perlu, dan kita bisa berhasil. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin Steven juga boleh jawab. Dari semua bisnis yang sudah dijalani, bagaimana sih cara memulai usaha dari muda dan tanpa modal? Mungkin saya mau minta waktu agak lama ya untuk cerita pengalaman dari awal gimana sih sampai ada di titik ini. Sebetulnya sama, teman-teman, saya pun orang tua saya bukan pengusaha. Jadi saya tidak mendapatkan warisan perusahaan dari orang tua, sama sekali tidak. Karena orang tua saya nggak ada yang pengusaha gitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya memang punya ketertarikan untuk usaha itu dari muda. Dan saya awali pada waktu masih SD, saya itu suka jualan makanan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di sekolah saya pada waktu itu tidak ada kantin. Waktu masih SD itu tidak ada kantin. Jadi yang saya lakukan apa? Saya beli di Indomaret untuk saya jual di sekolah ke teman-teman saya. Nah, ketika saya jual di sekolah, saya untungin sedikit. Karena waktu itu masih SD, saya jualnya, saya masih ingat waktu itu saya jual top, saya jual beng-beng, coki-coki. Nah, itu aja yang saya jual. Saya beli di Indomaret, saya mulainya dari situ. Dan setelah beranjak SMA, itu pertama kalinya saya masuk ke bisnis yang namanya dropshipping atau reseller. Jadi saya suka jalan-jalan ke Tanah Abang untuk lihat-lihat baju. Dan karena waktu itu yang konsumtif adalah perempuan, jadi saya jualannya baju perempuan. Saya nggak jualan baju cowok. Kenapa? Cowok jarang beli baju. Yang suka beli baju itu cewek-cewek. Jadi saya kerjasama sama teman saya beli baju di Tanah Abang, satu baju. Saya minta teman saya yang perempuan buat jadi model. Jadi dia pakai bajunya, dia foto, terus kita posting. Waktu itu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Kita jualannya di Facebook, teman-teman. Ada yang masih tahu Facebook apa? Oh iya, oke, kita satu generasi berarti. Jadi waktu itu saya jualan di Facebook dan laku ternyata. Dan bisa dibilang saya tanpa modal. Kenapa? Saya tunggu pesanan dulu sampai ada 20 atau minimal 10 pesanan, baru saya pergi ke Tanah Abang dan saya beli bajunya. Jadi hampir bisa dibilang tidak ada modal, tidak ada resiko. Semuanya sistemnya pre-order. Kalau mau beli, titip beli sama saya, ini modelnya, nanti minggu depan kita bawain bajunya, kita kirim bajunya. Itu yang saya lakukan waktu SMA. And then waktu SMA, siapa yang pernah tahu zamannya warnet main Ragnarok? Ada? Oke, main RF, Counter Strike. Nah, kira-kira kita satu generasi lah. Jadi zaman dulu itu belum ada Mobile Legends, saudara. Oke, kita mainnya harus pergi ke warnet. Nah, main di warnet. Nah, yang membedakan antara game zaman dulu dan zaman sekarang adalah kalau zaman dulu ada yang namanya joki. Nah, joki ini kerjaannya mereka mainin karakter kita supaya poinnya tinggi. Supaya dapat baju, dapat senjata. Nah, senjata dan baju ini bisa dijual. Nah, itu yang saya lakuin. Saya jualan baju, saya jualan senjata di game. Dan itu untungnya bagus loh. Untungnya gede, bisa dibilang tanpa modal, cuman pakai perlu waktu doang. Dan karena saya suka main, ya main aja kan. Setelah itu kalau udah dapet, itu bisa dijual. And then, salah satu masalah terbesar pada waktu itu adalah kita semua main handphone dan dulu belum ada chattingan seperti saat ini. Dulu masih zamannya namanya SMS. Ada yang pernah ngalamin SMS? Nah, satu generasi sama saya.
Zaman SMS, setiap 1 kali Anda kirim chat, Anda bayar. Artinya apa? Pulsamu cepat habis. Nah, kalau sekarang Anda cukup beli pulsa biasanya 1 kali untuk 1 bulan ya, karena modal kuota doang, apalagi ada wifi sekarang. Dulu enggak. Dulu itu kalau apalagi punya pacar gitu ya, pendekatan, itu bisa teleponan, chattingan, itu bayar pulsanya lumayan mahal. Nah, karena zaman dulu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee, kalau kita mau beli pulsa, itu mesti datang ke counter pulsa atau ke Indomaret untuk beli pulsa. Waktu itu saya yang jadi counter pulsanya. Saya jualan di sekolah, teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat ada peluang. Ada yang membutuhkan, ya saya memberikan jawaban untuk mereka. Itu doang. Jadi itu usaha yang saya lakukan. Setelah itu saya melihat bahwa di kantin itu makanannya kurang enak. Siapa yang sudah makan di sini ada? Yang sudah makan? Belum pada makan kah? Sudah. Siapa yang merasa makanannya enak? Angkat tangan. Siapa yang merasa makanannya kurang enak? Boleh angkat tangan. Oh, ada juga. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang Nggak merasa difoto. yang merasa makanannya kurang enak ada. Nah, Anda kalau merasa makanannya kurang enak, ini adalah peluang. Ini peluang gitu. Siapa yang ngantuk? Angkat tangan. Ada? Siapa yang butuh kopi? Angkat tangan. Nah, ini peluang namanya. Nah, Anda bisa melihat peluang-peluang. Nah, itu peluang. Nah, pada waktu itu saya di sekolah juga merasa demikian. Udah SMA, makanan di kantin kurang enak. Maka saya jualan di kantin, teman-teman. Saya jualan di kantin makanan yang menurut saya enak. Dan saya jualan minuman juga di situ. Ya, itulah perjalanan usaha saya sampai akhirnya masuk ke kuliah. Masuk ke kuliah, and then saya kenalan sama satu teman saya, dan teman saya ini anak pabrik sumpit paling besar di Indonesia. Saya suka ditraktir makan sama dia. Kenapa? Karena orang kaya, punya pabrik sumpit. Yang saya lakukan, apakah saya minta uang dan minta modal sama dia? Enggak. Kita bantuin dia. Gimana caranya? Bantuin jualin sumpitnya. Jadi kalau Anda punya teman yang kaya, jangan dimintain uang. Dibantuin bisnisnya. Nah, ketika saya bantuin bisnisnya dia, jualin, ya pasti perlu proses ya. Ada fotonya mungkin, ada foto sumpit. Saya itu bawa angkut dus sumpit itu satu karton atau satu karung itu 30 kilo. Dan kita bisa turunin 1 hari itu sekitar 7 ton. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya turunin dari truk masuk ke gudang. Karena saya kenal sama anak yang punya. Jadi saya tidak perlu bayar di depan. Saya bantu jual dulu, setelah mereka melakukan pembayaran, baru saya bisa bayar. Bisa paham ya? Jadi saya bentuknya adalah supplier. Hitungannya saya adalah supplier atau saya distributor. Jadi saya diberikan barang, saya bantu jualkan. Nanti setelah saya dapat penjualan, dapat penghasilan, baru saya bayar balik. Dan Anda tahu, pada waktu saya kuliah, usia saya mungkin 18-19 tahun, saya mulai usaha ini tanpa modal. Dan pada waktu itu penghasilan saya setiap bulan kotornya ya, mungkin udah sekitar 100-200 juta setiap bulan. Hanya karena jualan sumpit, tusuk gigi dan tusuk sate. Tanpa modal. Jadi yang saya mau berkata buat teman-teman adalah, bisa nggak usaha tanpa modal? Bisa banget. Bisa banget. Apakah prosesnya gampang? Enggak. Kalau nanti ada waktu saya akan cerita tentang prosesnya jatuh bangunnya seperti apa. Ya, tapi untuk mempersingkat waktu, ini saya cerita langsung berhasilnya nih. Seperti itu. Dan setelah itu berkelanjutan sampai saya
harus selesai kuliah, dan ada temen yang punya kebutuhan, dia kerja di perusahaan chicken nugget, perusahaan Fiesta chicken nugget, dan dia ada kebutuhan ayam. Karena ada kebutuhan, maka saya belajar jadi peternak ayam, teman-teman. Saya tinggal di kandang ayam, saya pelajarin gimana caranya melihara ayam. Kalau Anda pikir melihara anjing itu gak susah, nah melihara ayam lebih susah. Kenapa? Anjing paling teman-teman cuma punya satu. Saya di satu kandang itu punya 60.000 ekor. Dan ayam itu kalau ada petir aja kaget mati. Jadi bahaya gitu ya. Apalagi ini gak bisa ngomong maunya apa. Kedinginan mati, kepanasan mati. Nah itulah ayam. Saya pelajarin sampai saya yakin ini bisa berjalan, baru saya kerjakan. Belum lama, waktu zaman COVID kemarin, sekitar 3 tahun yang lalu, ada teman saya yang membutuhkan pendanaan untuk tambak udang. Kita lihat bahwa waktu zaman COVID, banyak usaha yang kesulitan. Karena tiba-tiba semua toko tutup. Ya. Kalau kita melihat masa kesulitan seperti itu, otak bisnis saya jalan, saudara. Dan saya pengen untuk teman-teman juga punya otak bisnis nih. Ketika harga lagi turun, nah ini kesempatan untuk kita beli. Jadi saya beli tambak teman saya, karena dia lagi masalah keuangan. Jadi saya beli tambak mereka, akhirnya saya punya tambak udang. Seperti itu. Dan tambak udang, kalau kita jual ekspor, 1 kilo udang itu harganya 60.000. Tapi kalau teman-teman ke restoran seafood, 1 kilo udang itu harganya 200.000. Jadi 3 kali lipat lebih. Kenapa kita nggak bikin restoran udang? Maka tahun 2022 saya bikin restoran seafood, teman-teman. Ada fotonya mungkin? Restoran seafood. Nah, ini namanya Salin Bay. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta Utara, ke Sunter, atau ke Tangerang, ke Alam Sutra, teman-teman bisa cobain restoran ini, namanya Salin Bay. Ini adalah restoran, karena saya punya tambak udang, saya bikin restoran supaya apa? Supaya penjualan udang ini bisa dimaksimalkan. Nah, itulah cerita singkat kenapa saya bisa ada di titik ini. Yang saya mau sampaikan adalah, untuk sukses di dalam berbisnis, semakin muda Anda memulai, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Kenapa? Karena ya itu, ketika kita usaha tuh pasti ada gagalnya. Jadi kalau Anda gagalnya waktu masih muda, nanti berhasilnya akan masih muda juga gitu. Tapi kalau Anda coba usaha kalau udah tua, berhasilnya kapan? Ya nanti, masih lama. Jadi cobalah usaha sekarang, gagallah sekarang, supaya nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, Anda bisa nikmatin buahnya, bisa berhasil. Dan yang kedua, jangan takut masalah modal. Karena modal adalah hal yang paling simpel di bisnis. Uang itu hal yang paling simpel di bisnis. Kenapa? Karena banyak orang punya uang, tapi nggak tahu gimana cara muterinnya. Bank, teman-teman pikir gunanya apa sih? Buat nyimpen uang? Enggak. Pekerjaan bank adalah minjemin uang, bukan naruh uang loh. Fungsi bank yang utama itu minjemin kita uang. Jadi jangan takut masalah modal uang. Karena yang mau ngasih kita uang itu banyak. Problemnya kita punya nggak idenya, kita punya nggak bisnisnya, kita mampu nggak ngejalaninnya. So, saya mau berkata bahwa mulailah usaha dari muda. Jangan takut gagal, jangan takut masalah modal. Jadilah orang yang berhasil. Orang berlomba-lomba untuk memberikan uang kepadamu untuk jadi modal. Thank you.
Thank you banget, Bapak Steven, sangat memberkati. Kalau tadi kita lihat dari point of view pengusaha, ya sekarang kita lihat dari point of view Pak Haryanto sebagai seorang pemimpin di perusahaan. Apa kualitas atau skill yang perlu dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pekerja di sekuler, tapi punya output di atas rata-rata dalam pekerjaan, boleh juga mungkin dalam usahanya. Terima kasih. Gini ya, saya sangat mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Steven itu berdasarkan dari apa yang saya temuin. Sekali lagi kan saya ini jalurnya sangat berbeda dengan Pak Steven. Saya lulus, kemudian kerja di perusahaan, kemudian mimpin pabrik dan seterusnya, bangun pabrik dan seterusnya. Nah, tapi saya kan bertemu dengan vendor ya, dengan supplier. Ya, itu dari yang kita beli sebulan 10 juta sampai yang kita beli sebulan 6 miliar juga lebih, ada banyak gitu yang omsetnya segituan tuh. Nah, memang harus nomor satu adalah kita tuh mempertemukan, bahasanya mempertemukan yang butuh sama yang punya sama yang butuh. Nah, itu sebetulnya kalau dalam bahasa skill yang kita ya, skillnya ini bahasanya aja yang keren, tapi sebetulnya yang seperti Steven tadi bilang, yaitu ada yang ngantuk, ini ada kopi. Nah, sebetulnya itu skill itu ada skill marketing, menjual. Menjual itu mengidentifikasi, ada orang ini butuh, oh pabrik itu butuhnya ini, macam-macam butuhnya, dan saya punya barangnya enggak, bisa enggak saya jual. Kedua adalah, kalau menurut pengalaman saya adalah, kalau yang di secara teknis ya mungkin nggak tahu apakah ini baru atau enggak, istilahnya adalah project management. Project management nggak usah takut dengan istilah yang keren-keren lah. Project management cuma gini loh. Saya harus kerjakan ini dulu atau ini dulu. Ya, kalau kita mengerjakan project, nggak mungkin kita pasang atap sebelum fondasi dibuat, nggak mungkin kita pasang atap sebelum tiang dibuat. Kira-kira gambarannya gitu. Nah, mana yang harus kita kerjakan dulu? Dan kemampuan untuk oh ini orang ini butuh apa, saya punya apa, dan menjual. Nah, menjual ini sebetulnya ada satu lagi tambahannya, yaitu meyakinkan. Meyakinkan orang toh, kamu pasti pakai barang ini loh. Kan kita punya saingan ya, karena ada kompetitor, ada saingan nih. Kenapa mesti milih barang saya gitu? Nah, itu wajib. Kalau orang bekerja mau bisnis seperti Pak Steven ataupun bekerja seperti saya, kan saya bukan hanya produksi, saya jual juga kan ya. Kenapa? Orang harus pakai produk saya, harus saya yakinkan. Meyakinkan itu caranya banyak, ya, caranya banyak sekali. Cara yang paling kasar yaitu harga, paling gampang, yang paling murah gitu loh, cara kasarnya. Tapi tidak hanya harga, ada yang lain-lainnya. Dan apa nih yang harus saya kerjakan dulu nih? Ya, ketika ada customer, terutama yang project atau perusahaan yang besar, kan urutannya harus benar ya. Kita nggak bisa kalau urutannya nggak benar. Ya, ini dulu. Terus kita apa dulu. Ini harus ada dulu, baru kemudian itu. Nah, dua skill ini yang menurut saya sangat pokok ya di dalam seorang untuk berhasil, baik dia sebagai profesional, dia bekerja, maupun dia berbisnis. Nah, saya mau menambahkan sedikit, bukan meng-counter, yang Pak Steven katakan tadi. Memang betul, uang itu adalah dalam bisnis itu adalah sesuatu yang paling gampang. Yang lain yang orang selalu berpikir harusnya market, kemudian teknis dan lain sebagainya. Uang itu, funding itu ada. Tapi saya mau sampaikan pesan supaya jangan sampai nanti habis retret ini tiba-tiba ada banyak cerita yang pinjaman online. Nah, ini saya mau sampaikan dulu nih ya, gitu. Uang yang dimaksudkan Pak Steven adalah uang orang yang boleh dipakai dengan adem, dingin. Gitu ya Pak ya? Betul. Ya, karena uang panas betul. Bahaya tuh. Karena ada yang namanya pinjaman konsumtif dan pinjaman yang produktif. Yang saya maksudkan adalah yang produktif. Jadi kalau mau pinjam buat beli iPhone itu nggak perlu saudara ya. Apalagi buat pinjam cuma buat beli kopi itu nggak perlu banget gitu.
Ya, jadi itu aja. Jadi supaya jangan salah. Karena saya punya banyak anak buah di pabrik ya urusannya banyak-banyak lah. Tapi salah satu urusan yang paling memusingkan adalah urusan pinjol. Apalagi judi online, nah itu jangan lagi itu, lebih kacau lagi. Itu aja sih menurut saya. Kemampuan untuk melihat mana yang dibutuhkan orang dan menjual, meyakinkan orang. Kenapa mesti pakai produk saya? Sama yang mana dulu nih yang harus saya kerjakan? Sesederhana itu sih. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin teman-teman boleh duduknya agak majuan ya. Saya lihat ada beberapa yang baru hadir. Boleh maju satu langkah supaya yang di belakang nggak terlalu sempit. Dan nanti yang baru datang juga bisa mendapatkan tempat duduk. Terima kasih semuanya. Oke. Sampai saat ini semuanya mengerti semua yang dijelaskan? Diberkati? Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini juga pertanyaan banyak orang yang kerja di sekuler. Untuk Pak Haryanto, seringkali kita kerja di kantor, kerja di proyek, bertemu dengan banyak hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan kita lah gitu, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengajaran kebenaran Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap menjadi orang benar di tengah pekerjaan kita, di tengah bisnis kita, di mana itu adalah dunia yang seringkali nggak jujur dan ada banyak hal yang korup seperti itu. Ya, pertanyaan yang sulit ya. Tapi menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, tetap kita harus benar. Karena gini. Kalau kita melakukan hal yang nggak benar, walaupun hal yang nggak benar ini sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya sih, ya. Ini ya Fed, ini yang tahu lah, dia kerja di BUMN, di Telkom gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Memang kita tidak bisa strict kaku sama sekali, nggak bisa. Ya, dalam bisnis itu nggak bisa. Tapi tetap yang saya bilang tadi ya, kalau integritas itu ya jelas, itu jadi artinya tetap ya memang harus prinsipnya benar. Karena kalau enggak ya, satu hari nanti satu ketika itu begitu itu jadi masalah, itu seperti menghapus semua yang sudah diusahakan. Ya, tapinya ini gini. Jujur aja ya, kita mengakui enggak sih para pengusaha di luar sana itu lebih jago dari anak-anak Tuhan? Betul enggak? Ya kan? Itu harus kita akui. Nah, terus bagaimana? Kalau dalam hal nggak jujurnya, itu ada pagar yang kita nggak bisa lewati, udah jangan ditiru. Karena nanti suatu ketika itu kan jadi masalah. Tapi dalam hal skill, keahlian, bekerja kerasnya, setidaknya itu harus kita hadapi, harus kita miliki, harus kita miliki. Ya, tadi yang Pak Steven tadi katakan seperti itu ya. Saya cukup lama bekerja di satu perusahaan, pemiliknya adalah konglomerat zaman Presiden Soeharto. Mungkin sekarang udah umur 90 beliau. Saya udah jarang ketemu dengan beliau. Yang Pak Steven tadi katakan itu betul gitu loh. Jadi banyak kan termasuk teman-teman hadir di kelas ini kan pengennya dapatnya tips and trick untuk tiba-tiba dapat duit gitu kan. Lupakan aja. Kalau memang itu tujuannya, salah besar. Pasti salah besar. Gak ada cara mudah kok. Yang ada ya jangan menyerah. Saya punya bos dulu, udah nggak usah nanya lah, itu konglomerat zaman Presiden Soeharto. Kalau dia cerita ke saya punya hobi ngajak ngobrol, dia cerita ke saya, dia mulai dari benar-benar membawa uang tunai, naik bus umum loh, bus umum siang yang nggak pakai AC itu loh. Dulu bus siang nggak ada AC, sekarang busnya udah pakai AC semua. Itu membeli gula dari pabrik gula demi pabrik gula untuk dijual lagi. Ya kita tahu lah gula ini semua orang beli ya. Itu. Apalagi zaman dulu kita belum peduli dengan kesehatan dan lain sebagainya. Gula ini memang pasarnya luar biasa sekali gitu. Tapi dia sampai begitu, dan itu adalah konglomerat tuh, konglomerat Indonesia, nggak usah saya sebut namanya. Tapi pastilah, itu pasti. Jadi tidak ada cara mudah. Poin saya adalah yang tadi ditanyakan sama Bu Seva adalah
kerja kerasnya, mentalnya. Ayo saya mau tanya jujur kok, pasti di antara kita malu kok suruh begitu. Jujur aja jawabnya jujur. Sebagian besar dari anak Tuhan malu loh. Pergi naik motor, buru-buru motor, naik bus, belanja barang demi barang dijual lagi. Tapi kalau kita nggak bisa bersaing dengan hal itu, lupakan, kita akan jadi excellent, lupakan, nggak bisa. Tapi kita nggak usah niru yang sisi yang tiba-tiba suruh pakai jaket oranye, itu nggak usah. Ya itu memang berisiko, tapi itu memang ya high risk high return. Yes betul. Kalau pengen cepat kaya, daganglah narkoba, pasti cepat kaya kok. Betul, setuju nggak? Daganglah narkoba, pasti cepat kaya. Tapi juga cepat masuk penjara sih. Kalau ketahuan ada masuk penjara atau ini. Ya itu pilihan. Ya menurut saya pagar yang sebenarnya ini harus buat kita anak-anak Tuhan, janganlah kita ngelanggar itu gitu. Tapi kalau yang namanya hard work, mentalnya, kita harus bersaing dengan orang-orang di luar sana. Dan itu saya akui memang nggak mudah, karena mereka memang ya punya itu gitu. Mereka punya itu. Gitu ya Pak Stephen ya. Kita banyak loh dari kita tuh sebetulnya yang begitulah. Ya, mudeng lah pasti ya artinya itu. Tapi mulailah dari bawah, yang Pak Stephen bilang, mulailah semudah mungkin. Kalau gagal masih ada kesempatan. Ayo terus. Termasuk ya, kalau mau jujur aja sebetulnya Pak Stephen mau ngomong gini, nggak usah punya malu lah gitu. Tapi jangan malu-maluin. Loh kalau dipikir beliau ini, kalau ayo sebagian dari kita pikirannya lah, anaknya Bu Iin, dagang sumpit loh, kan bisa gitu ngomongnya kalau orang negatif loh. Kalau orang negatif, kalau saya kebetulan tidak, karena saya ini kebalikan. Kalau Pak Stephen orang tuanya bukan pedagang, kemudian jadi bisnis. Kalau saya orang tua saya jual roti. Dari kecil saya nganter-nganter roti biasa tuh di pasar-pasar gitu. Tapi kemudian jalur yang saya pilih, saya jadi profesional. Jadi saya bisa melihat betul arah sebelah sini, dan itu pilihan. Jadi profesional itu nggak jelek. Jadi jangan terus gini loh, wah saya harus bisnis atau saya harus kerja jadi profesional. Enggak. Cari dalam dirimu sendiri kekuatanmu itu apa, kelebihanmu itu apa, dan ikuti itu. Karena kalau kita tidak punya nerve, saraf yang kuat untuk jadi pebisnis, breakdown loh. Itu yang sebetulnya Pak Stephen cerita tadi loh, nggak diceritain yang susah-susahnya, yang ceritain kan enaknya. Omset 100 juta gitu, enak. Sebelum 100 juta itu ceritanya panjang gitu kan. Nah, carilah kekuatanmu sendiri di mana. Kalau memang cocok, memang darahnya itu begitu, oke, go ahead. Kalau enggak, ya enggak usah, daripada nanti malah jadi nggak karu-karuan itu. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin boleh ditambahkan sedikit contoh Pak, dari pengalaman Pak Haryanto sebagai orang yang kerja di sekuler, pernah mengalami sesuatu apa yang bertentangan dan bagaimana cara Pak Haryanto menghadapi itu? Nah, oh ya contoh ya, memang gini ya, dunia kita itu, Indonesia ini bukan tempat yang gampang untuk jadi orang jujur. Ada yang langsung ketawa loh, yang ngalami mungkin ya. Bukan tempat yang mudah untuk jadi orang jujur di Indonesia ini. Saya kasih contoh yang sepele supaya nggak ini. Saya dulu pernah di bagian purchasing, procurement, bagian beli itu, ya. Nah, kalau beli raw material ya sama perusahaan besar. Kalau beli spare part kan digelodok ya. Spare part belinya digelodok. Di glodok itu kalau kita beli nih ya, nomor satu, dia akan hindari nulis nama tokonya di nota itu. Toko yang jualannya loh, dia hindarin, maunya nota kosong. Kalau nama pembelinya ditulis, gak beratan, PT apa, siapa tulis. Tapi nota ini toko Sentral Mas gitu, itu dihindari. Kecuali orangnya minta. Nanti saya ceritain sebabnya gimana. Nah,
di Indonesia ini berlaku common rule bahwa kalau beli harganya 100, si toko itu mengembalikan mungkin 5, mungkin 10 kepada yang bagian pembelian ini, procurement ini. Mereka itu udah lebih pintar dari kita pengalaman. Jadi mereka nggak mau pakai tulis nama toko dan segala macam. Ini adalah nanti nota ini kan berjalan nih ke bagian keuangan, kemudian nota ke PTA, nota ke PTB, nota ke PTC. Nanti satu ketika ada nih manajernya PTA pindah ke PTB. Dia akan bisa baca semuanya itu. Nangkep ya. Jadi gini nih. Saya nih kerja di PTA nih. Saya lihat kalau barang A ini dijual harganya 100 sudah berkali-kali beli 100. Kemudian saya pindah ke PTB. Nota yang masuk 110. Lah kan saya langsung curiga loh, ini barangnya sama kok. Loh, itu sangat natural loh. Saya pindah kerja kan jelas biasa gitu kan. Nah, itulah memang sangat sulit untuk menjadi orang jujur di Indonesia. Karena itu dia nggak mau. Jadi dia akan tulis harga yang selalu sama supaya nota ini mau ke mana pun juga angkanya akan sama. Pokoknya udah ada standar barang ini harganya segini. Nah, tergantung dia nanti berapa dia balikin. Itu tergantung ya itu tadi. Makin dia butuh omset ya selama dia rugi dia balikin lebih banyak supaya orang ini beli. Supaya orang terpengaruh beli ke situ. Nangkep ya? Nah, tadi kan saya tanya, gimana nih sikap saya gitu. Kita bisa punya sikap gini nih. Oke, saya tetap mau idealis buat perusahaan. Saya beli 100, notanya 100, dibalikin duit 10, 10-nya saya balikin ke perusahaan. Oh, nangkep ya? Jujur toh? Balik perusahaan. Pak, ini saya dapat diskon. Tokonya nggak mau nulis 90, tapi aslinya saya bayar 90. Uang 10 ini saya balikin. Bijaksana nggak saya tanya? Ini dunia nyata. Ini saya alami. Ngomongin bebas saja, jangan tegang dan salah nggak apa-apa. Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Bijaksana nggak? Hah? Yang keras? Enggak. Kenapa? Pertanyaan gini, jujur nggak? Jujur. Bijaksana nggak? Nggak. Tadi bilang tuh. Kenapa nggak bijaksana? Apa? Agak keras. Notanya, enggak, notanya ada. Notanya 100. Dibalikin 10. Terus saya datang bilang, bos, aslinya harganya 90 loh. Ini saya dibalikin 10 sama tokonya saya balikin. Oke, saya jawab biar cepat. Gak bijaksana. Karena apa? Karena bosmu nggak tahu yang dibalikin 10 atau 20. Jadi kamu udah jujur, malah kojur. Kalau bahasa Jawa gimana sih ya? Jadi udah jujur tapi celaka gitu loh. Karena dia akan terbilang, loh, kamu dari mana saya tahu kamu dibalikinnya 10. Ayo sekarang baiknya gimana? Kalau jadi orang yang mau pegang nilai, tetap tidak dicurigai, tidak macam-macam semuanya. Hah? Waduh, kalau boleh, tapi ini duitnya kok Bu, bukan masalah berita acaranya, invoice-nya udah bener semua, cuma duitnya dibalikin. Masa pakai berita acara terima duit? Bukan. Gini. Pengertiannya bukan gitu. Pengertiannya adalah semua dokumen udah jalan semuanya. Intinya ginilah, kita disogok gitulah. Intinya duit ini saya balikin nih, ucapan terima kasih nih. Gak mungkin dong saya minta berita acaranya sama vendor saya yang ngasih duit ke saya gitu. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Nah, oke, saya cepat aja. Caranya adalah saya waktu itu jujur saya doa. Karena ini memang sulit. Saya doa dan Tuhan kasih hikmat begini. Tulis semuanya apa yang kamu mau, duit semua mau. Selesai. Udah,
Oke ya udah, terima kasih ya, diterima. Uang ini saya balikin dia langsung. Berat, saya langsung pergi. Dengan demikian, si penjual ini tahu bahwa kamu nggak bisa dibeli. Begitu kamu terima uang itu, walaupun tuh kamu setorin ke perusahaan lagi, dia lihat kamu harganya 10 perak itu. Tapi kalau kamu balikin uang itu, dia akan tahu bahwa orang ini nggak bisa dibeli. Satu. Kedua, ya udah nilainya biar 100. Mungkin argumenmu gini kan, loh berarti perusahaan bayar tetap 100 toh. Ya udah nggak apa-apa. Biar 100. Tapi suppliermu akan lihat kamu orang bersih dan kamu tetap berjalan bersih dan tidak ada yang bisa dituntutkan. Apakah ini memaksimalkan nilai perusahaan, maximizing the value of the firm kalau teorinya itu yang di textbook tebel-tebel? Enggak, memang tidak. Tapi maximizing the value of yourself. Orang akan menghargai kamu, nggak bisa dibeli. Nah ini yang saya jawab untuk Seva tadi. Tidak mudah menjadi orang jujur di Republik ini. Itu nggak terjadi. Saya kasih contoh belanja di Glodok. Tapi contoh sesungguhnya yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika kita ngurusin pajak, ada restitusi pajak yang miliaran, ratusan juta. Itu semua terjadi. Itu semua terjadi. Memang nggak mudah. Tapi kalau saya memilih untuk tetap berdiri dan dia tidak akan punya kesempatan atau celah untuk melihat saya menerima at all cost, berapapun biayanya. Terima kasih Pak Haryanto. Oke, sekarang mungkin kita juga pengen tahu point of view dari seorang pengusaha. Skill atau kemampuan apa yang kita mesti miliki untuk jadi seorang pengusaha yang berhasil? Mirip dengan pertanyaan yang tadi, mungkin boleh ditambahkan juga. Dan gimana caranya di dunia bisnis yang ada sangat banyak hal yang bertentangan, kita tetap punya nilai-nilai kebenaran. Cik. Oke. Saya punya slogan yang saya pegang, yaitu gengsi itu fana. Tahu artinya apa? Gengsi itu cuman sementara, itu tuh fana. Itu nggak penting. Kita bisa ngelihat Cristiano Ronaldo, Anda kenal ya, pemain bola. Dia saat ini terkenal. Anda tahu nggak masa kecilnya dia? Masa kecilnya dia itu mungkin bisa dibilang lebih menderita daripada masa kecilmu. Kalau Anda pernah ngerasain namanya main layangan, main di luar rumah, ketemu temen, dia nggak pernah loh. Dia cuma sekolah, main bola, sekolah, main bola, itu masa kecil dia. Dan sampai sekarang dia udah jadi orang kaya, dia bilang dalam 1 tahun belum tentu 1 kali makan pizza. That's the price you have to do. Itu harga yang harus kamu bayar. Tapi ada orang yang peduli nggak sama dia saat ini? Yang kita lihat apa? Kesuksesannya. Nah, kalau saat ini kita mau sukses, ya fokus on your goal. Biar matamu ini ngelihat tujuannya apa. Kalau saat ini teman-teman mesti susah, mesti kerja lebih keras daripada yang lain, so be it. Biarin aja, gengsi itu fana. Anda tahu, saya cerita sedikit perjuangan saya ya. Untuk jualan sumpit, saya itu mesti keliling ke toko bakmi untuk jualan sumpit. Dan saya mesti nunggu di toko bakmi sampai toko bakmi itu tutup, supaya ownernya datang dan saya bisa jual ke tante-tante penjual bakmi itu. Saya tungguin tuh toko bakmi sampai tutup. Saya datang ke pasar, dan Anda tahu karena waktu itu saya masih muda, saya putih, Chinese gitu ya. Ke pasar, Anda tahu yang dilakukan apa? Badan saya tuh dipegang-pegang sama nenek-nenek penjual cabe di pasar.
Dan itu yang saya alamin gitu. Ini anak lucu banget. Masih 17-18 tahun waktu itu, saya masih imut. Begitu itu yang harus saya lakukan. Kalau sama tante-tante, sama nenek-nenek, saya disenengin. Kalau ketemu sama kakek-kakek, sama om-om, saya diludahin. Saya mau jualan sumpit, itu ada pedagang lagi mau tutup toko, saya tawarin, mau nggak beli sumpit saya? Dia ngeludah kok. Dan itu saya alamin nggak cuma 1 kali 2 kali. Dan apakah saya mesti sakit hati dan nggak mau jualan lagi? Kan enggak. Kayak ya udah, dia juga nggak kenal gue juga nggak kenal elu, so what? Nggak perlu sakit hati kan? Nggak usah baper. Ya udah, nggak ada yang kenal anyway, nggak ada yang inget juga. Ya udah. Yang penting apa? Sekarang mungkin dia masih di pasar, masih jualan. Sekarang saya udah di sini. Mungkin sekarang saya merasa saya bisa cerita ini dan teman-teman mungkin bisa ketawa. Tapi ya pada waktu itu apakah berat? Ya berat. Tapi ya itu jalan yang saya pilih untuk bisa ada di tempat ini. Saya pernah alamin yang namanya menjadi literally cleaning service, teman-teman. Saya ngosek WC, nyapu, ngepel, itu saya pernah. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi kuliah, saya cari pekerjaan sambilan. Dan karena kuliah saya padat, pekerjaan yang bisa dilakukan jam 8 malam ke atas itu hanya cleaning service pada waktu itu. Dan saya ambil. Apakah saya perlu gengsi? Ya enggak. Santai aja. Karena buat saya begini, yang melihat diri saya berharga itu tidak ditentukan oleh apa yang saya lakukan. Tapi saya melihat diri saya berharga karena saya tahu diri saya berharga. Saya tahu diri saya punya nilai. Saya tahu I have a goal. Saya punya tujuan. Kalau hari ini mungkin saya mesti cleaning service, saya mesti ngosek WC. Ini cuma sementara. I know my goal. Aku tahu kok tujuanku apa. Kalau hari ini saya mesti kelilingan jualan sumpit, saya mesti capek, saya mesti panas-panasan, so be it, nggak apa-apa. I know my goal kok. Tujuanku itu. Saya akan jadi sukses. Nah, sama kayak Ronaldo, dia tahu tujuannya apa. Dia akan menjadi the best player in the world, jadi pemain terbaik di seluruh dunia. Tapi kalau hari ini dia harus jogging keliling lapangan siang-siang, jaga makan, so be it, nggak apa-apa. Itu harga yang harus dibayar. So hari ini saya mau berkata bahwa kalau teman-teman tahu, teman-teman mau sukses, mau berhasil, ya udah, bayar harganya, pay the price. Bayar harganya. Gengsi itu fana. Nanti Anda tahu kalau Anda udah berhasil, teman-temanmu yang ngetawain kamu bakal nyari kamu. Ketawain balik, enggak usah. Tapi kayak kira seperti itu, teman-teman. Ya, jadi if you know your goal, engkau tahu tujuanmu apa, you have a willingness, kamu punya kemauan untuk pay the price, untuk bayar harganya. Dan gimana caranya untuk kita bisa punya quality dari orang benar, dari Kristen, dari orang Kristen di tengah dunia yang hancur, di tengah dunia yang tidak jujur? Well, ada istilah kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam bisnis, kalau tujuanmu adalah untuk menolong orang lain, tujuanmu bukan cuma tentang uang, bukan tentang diri sendiri, tapi tujuanmu adalah menolong orang lain, itu akan menjadi guideline dalam hidupmu, itu akan menjadi pagar dalam hidupmu. Kenapa? Contoh, kalau Anda punya usaha, Anda nggak akan gaji orang semaumu, Anda nggak akan neken orang. Kenapa? Karena tahu your goal, tujuanmu untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk nolong orang lain.
Tapi kalau fokusmu ini sebagai pengusaha cuman uang, aku, ya itu memang udah agak menyimpang ya saudara. Makanya kita mesti pegang bahwa kalau kita mau jadi pengusaha, kita mau sukses, tujuannya ini bukan untuk kita loh, but for others, untuk orang lain. Dan dengan seperti itu, semua yang kamu lakukan ini akan membawa berkat buat orang lain. Anda akan mikirin orang lain. Anda gak akan egois. Anda gak akan neken orang. Anda gak akan nipu orang. Buat apa sih kita kaya tapi jadi Dr. Richard? Gak perlu kan? Buat apa? Habis itu dihujat seluruh Indonesia. Kan for what? Buat apa? Tapi kalau kita memang tujuannya mulia untuk nolong orang, kamu akan dipuji banyak orang kok. Dan itu yang jadi guideline saya. Apapun yang saya lakukan, apakah ini menolong orang lain atau malah merugikan? Apakah ini membawa keuntungan buat orang lain atau malah merugikan orang lain? Nah, kalau hatimu ini tulus, tujuannya untuk jadi berkat buat orang lain, saya percaya Tuhan akan mimpin engkau untuk tetap ada di dalam track yang benar. Jadi pesan dari saya adalah hatimu dulu nih dicek. Jangan egois, jangan mau kaya doang, karena ujungnya kalau serakah pasti kita akan jatuh. Tapi kalau kita punya hati yang besar, mau nolong orang, ya kita itu akan menjadi pagar dalam hidup kita. Thank you. Sorry, saya mungkin sedikit menambahkan sedikit aja yang Stephen sampaikan ini dari pengalaman saya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, saya ceritanya begini. Saya punya pembimbing. Beliau adalah salah satu menteri di kabinetnya Pak SBY. Itu pembimbing saya. Dulu waktu ngajarin saya, dia bilang gini, dia panggil saya nama bukan Haryanto sih, panggil saya namanya Hani, panggil kecilan saya. Hani kan, dia bilang gitu. Dia pikir waktu itu saya kurang duit. Nah ini perlunya juga, biasakanlah hidup sederhana. Jadi sampai pembimbing saya nggak tahu, saya bukan kaya sih, tapi ada kalau duit. Cukup lah, gitu. Cukup atau berlebih bahkan gitu. Tapi gini, karena dia lihat cara saya, dia bilang gini, Han, kamu kalau butuh duit, kamu kerja tapi yang pakai otot, supaya kalau kamu capek, pikiranmu nggak capek. Jadi kamu masih tetap bisa studi dengan baik, kamu dapat duit. Gitu. Bener kan? Dia tulus, saya tahu dia tulus, 100% tulus. Sampai sekarang saya masih chat dengan beliau. Walaupun pembicaraannya berubah gitu. Karena kemudian di kemudian hari dia tahu oke, dan kemudian saya sekolah, saya dapat beasiswa. Dan beasiswa saya full. Semua dibayarin oleh pemerintah Australia gitu. Nah, saya bilang gini, Pak, kalau saya sih nggak usah kerja. Saya ada yang bayarin gitu. Nah, tapi beliau ini bukan orang yang terus gimana, tapi dia bilang gini, ya memang jalan orang itu berbeda-beda. Nggak bisa sama. Pengalaman beliau yang it happen adalah pembimbing saya yang mengajari saya banyak hal. Ya perjalanannya dia yang kayak Stephen tadi sampaikan, dan so be it. Ketika dia jalan itu, ketika dia sekolah, dia harus kerja. Kerjanya dia pilih kerja yang otot, angkat-angkat segala macam. Karena apa? Capek, tidur, bangun, pikirannya seger. Olahraga lah hitungannya gitu. Dia doktor dari salah satu sekolah engineering terbaik di Australia. Gitu. Tapi jalan yang saya lewatin ya memang ya bukan masalah, nggak usah dibandingin jalan itu, nggak usah dibandingin gitu. Jalannya saya santai dulu, saya sekolah itu. Saya ya dibayarin, digaji loh, saya selalu sekolah digaji. Udah dibayarin sekolahnya mesti digaji. Tapi ya apa ya? Juga bukan sesuatu yang wow perlu gitu, nggak usah, jalanin aja lah. Tetap Anda harus kerja keras, tetap harus jujur, seperti yang Stephen tadi bilang, hatinya besar, menolong orang dan lain sebagainya. Itu aja yang saya mau tambahkan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain dan jalan-jalanmu dengan orang lain, itu beda.
kasih. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini satu pertanyaan yang untuk Steven dan Pak Haryanto. Apa sih tantangan terbesar sebagai seorang pengusaha yang memulai usaha dari muda dan menghadapi jatuh bangun sampai sekarang? Dan apa juga tantangan Pak Haryanto sebagai seorang anak pengusaha yang memilih karir profesional dari nol sampai sekarang? Boleh siapapun memulai. Well, kalau buat saya sekali lagi ya, tantangan terbesar buat saya adalah diri saya sendiri. Kenapa? Karena pertama, ini saya lihat diri saya sendiri ya. Yang pertama adalah perfectionism. Saya terbiasa untuk saya mau semuanya perfect dulu, sempurna dulu baru saya jalan. Ujungnya apa? Saya nggak jalan-jalan. Padahal kalau khususnya untuk bisnis, kamu nggak akan pernah bisa sempurna. You cannot predict what will happen. Anda nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi, itu nggak bisa. Jadi mesti dilakukan apa? Learning by doing. Jalan aja dulu. Nanti Anda akan belajar. Sama seperti seorang anak, dia nggak akan pernah bisa jalan kalau nggak jatuh. Dia nggak akan pernah bisa jalan kalau dia nggak nyoba. Mau dia tahu teorinya, kaki kanan dulu, habis itu kaki kiri, nggak akan pernah bisa jalan. Itu sama seperti bisnis. Buat saya, tantangan terbesar yang pertama adalah perfeksionis. Saya mau untuk sempurna dulu. Yang kedua adalah takut gagal atau malu. Ya balik lagi, itu gengsi. Kenapa saya nggak berani jalan? Takut gagal, nanti diomongin. Takut gagal, nanti duitnya hilang. Balik lagi, kalau kamu nggak jatuh, kamu nggak akan pernah bisa jalan. Jadi apakah memang perlu ada uang yang hilang? Jujur, yes. Kalau Anda mau usaha, siapin ya. Anda harus punya modal untuk uang hilang namanya nih. Tapi nggak hilang, itu namanya uang belajar. Ya tentunya kita prediksi nih, uang hilang jangan banyak-banyak, jangan sampai gadein rumah gitu kan. Apalagi rumah orang tua kita gadein, jangan. Ya kalau kamu punya gaji 3 juta, anggap aja uang gagalnya 1 juta. Fine. Itu buat kamu belajar. Jadi jangan takut gagal. Gagal memang kita udah prediksi kok ini akan gagal, tapi sobat kita belajar gitu. Oke? Nah, yang pertama tadi adalah perfeksionis. Kita mau semuanya berhasil dulu, sempurna dulu. Yang kedua adalah takut gagal, takut minus, takut rugi. Dan ya mungkin kalau buat saya tantangan yang paling besar itu ya. Yang ketiga, tantangan yang selanjutnya, kalau buat saya pribadi, saya merasa khawatir kalau jalan sendiri. Kenapa? Saya nggak confidence. Saya selalu merasa saya kurang rajin, saya kurang pintar, saya kurang hebat. Jadi saya selalu tidak confidence untuk jalan sendiri. Dan menurut saya untuk kita bisnis, tidak confidence itu berbahaya sekali. Anda harus punya kepercayaan diri. Contohnya apa? Anda mau jualan, mau jadi sales. Kalau Anda takut ngomong sama orang, ya Anda nggak akan pernah bisa jualan. Kalau ngomong sama orang Anda nggak yakin dengan apa yang Anda ucapkan, Anda nggak akan bisa meyakinkan orang. Jadi hati-hati dengan ketidakpercayaan diri. So mungkin dari saya 3 itu ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perfeksionis, yang kedua adalah takut gagal, yang ketiga adalah inconfidence atau tidak percaya diri. Thank you. Ya, kalau saya sih terutama menurut saya ya, setelah sekian perjalanan sekian panjang ya, yang paling sulit dihadapi adalah menjaga semua yang kita pegang dari awal itu tetap sama. Itu segala hal itu. Menjaga semuanya tetap value,
itu sulit loh. Karena problem akan berubah, zamannya berubah. Tapi saya nggak bisa ngasih contoh ya, terlalu banyak soalnya contohnya. Tapi itu yang paling sulit menurut saya. Jadi supaya kita, kalau kita pakai patokan ini bagaimana ya? Memang pepatah dunia berkata yang tetap adalah perubahan. Itu pepatah dunia, ya, ya kan? Jadi yang the one that remain constant is uncertainty. Sesuatu yang tetap ada adalah ketidakpastian. Itu pepatah dunia. Dari pepatah Buddha atau dari mana saya lupa lah, itu asalnya gitu. Dan itu ditulis di pidato orasi ilmiahnya Profesor Sumitro Jayadikusumo di ulang tahunnya ke-70. Ya, dia seorang pemikir, itu memang menurut saya itu benar lah ya, dia dimanapun juga lah, bapaknya Prabowo ini. Dan memang iya menurut saya gitu. Tapi bukan karena saya niru itu. Kenyataan yang kita hadapi adalah kalau kita udah punya prinsip nih, kita jalanin ini ya, menjaga itu tetap di situ tuh. Itu yang sering kali mengkhawatirkan. Dan paling sulit. Itu paling sulit. Terima kasih Pak Haryanto. Mungkin Pak Haryanto juga boleh kasih wejangan untuk adik-adik generasi muda, nasihat yang bisa mereka pegang untuk 5-10 tahun ke depan. Kira-kira apa? Ya, saya pesan gini ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya kerja sekian puluh tahun. Saya punya tim, saya punya anak buah. Mereka berbeda-beda. Dan dari situ saya memang bisa melihat ya. Kalau memang talentamu itu berbisnis, masuklah ke bisnis sedini mungkin. Tapi jangan paksakan kalau kamu tidak punya talenta berbisnis. Ada orang yang memang cocok bekerja di bawah payung, di bawah perusahaan yang stabil. Dia akan sangat bagus di situ, nggak ada masalah. Ada orang yang memang di situ nggak sabar, nggak mau dia. Pasti masalah nanti. Masalah sama atasannya, masalah sama ini, masalah sama inilah gitu. Ya memang yang jalan ini silahkan. Ada yang di tengah-tengah ya pilihin sendirilah. Bobotmu yang mana, kiri atau kanan yang mana gitu. Mungkin cara yang paling gamblang untuk menunjukkan ya. Saya punya temen nih. Secara teknis kalau main tenis itu jago. Jago banget. Udah gak ada yang menang sama dia kalau main tenis. Begitu dikasih taruhan, cerak. Orang naruhin dia loh, dia nggak taruhan loh, orang naruhin dia loh, kalah tuh, nggak tahu tuh roh atau apa saya nggak tahu, loh dia nggak ikut taruhan. Jadi misalnya nih ya, saya nih jago main tenis nih ya, terus udah semua nih biasanya kalah sama saya. Pas saya tanding, Pak Steven nih taruh, gua taruhin deh Pak buat Haryanto, kasih ini 1 juta. Orang lain pasti ya ada yang taruhan, pasti ada lawannya kan, kalah loh dia. Saya bingung juga. Tapi itulah menggambarkan sebetulnya dalam diri kita. Ada yang justru nggak pernah menang, begitu dikasih taruhan menang. Kelas ini sebetulnya koleris, harusnya kelompok yang kedua ini ya, kalau ditantang bisa. Ya toh koleris kan gitu, harus ditantang, gitu. Tapi gini, intinya tentukanlah talentamu apa, ada dalam dirimu apa. Kerjakan itu. Nggak perlu dibanding-bandingkan, nggak ada yang sama. Udah nggak ada yang sama lah. Orang kemarin Pak Luki kan khotbah sidik jari ini loh, orang ada 8 miliar aja masih bisa bedain. 8 miliar loh penduduk bumi loh, sidik jari masih dipakai sebagai alat identifikasi. Nanti pupil mata akan lebih ini lagi. Ya. Jadi memang kita nggak ada yang sama. Silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat kedua pembicara kita. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ditampung dulu. Sebelumnya saya mau tanya, semua sudah menulis nama dan nomor telepon? Bukunya sudah sampai di mana ya? Ada yang belum menulis nama dan nomor telepon? Nomor telepon.
Yang belum yang mana? Boleh angkat tangan? Oke, masih ada. Bukunya ada di mana ya? Oke, sip. Oke, kita kembali lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan dulu? Ya. Kita mulai dari tengah dulu ya. Saya pinjam satu. Silakan kenalkan nama dan dari provinsi mana? Shalom Pak, perkenalkan saya Yafet dari Provinsi Kalsel. Izin bertanya Pak, lagi marak di medsos bahwa perusahaan tuh tidak mau memperkerjakan Gen Z. Nah kira-kira, nah apalagi kan kita ini mayoritas Gen Z ya Pak. Nah kira-kira apa sih wejangan, maksudnya dari sisi Bapak sebagai pebisnis dan juga sebagai seorang pekerja, apakah itu valid dan kenapa sih tidak mau mempekerjakan Gen Z, sehingga apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan-pasukan di seluruh provinsi ini sehingga kami tidak menjadi salah satu Gen Z yang tidak mau dipekerjakan oleh perusahaan ke depannya. Terima kasih Pak. Dijawab langsung atau gimana? Jawab langsung. Ya, saya jawab langsung. Saya nggak bilang jawaban saya benar ya, tapi coba tolong ini Pak Steven bisa nambahkan. Bagi saya, pembagian generasi milenial, apa-apa Gen Z, Alpha dan lain sebagainya, bagi saya itu cuman di media. The true you adalah tetap apa yang kau hadapi, kau alami sampai engkau sekarang. Nah, celakanya ya. Nah ini saya kasih warningnya adalah celakanya. Kita sekarang adalah orang yang sangat gampang dipengaruhi oleh media. Ini mohon maaf nih, sama Tuhan aja nggak percaya, sama YouTube percaya loh. Ini mohon maaf, loh sebagian kan begitu toh. Nah padahal kita nggak sadar. Nah ini yang saya selalu bilang minta roh pengertian. Pengertian tuh gini. Zaman dulu media itu ada pemimpin redaksi. Karni Ilyas itu pemimpin redaksi. Tahu ya yang itu loh, apa tuh kalau acara hari Selasa tuh apa? Terus lupa saya namanya. Acara hari Selasa tuh apa? Lawyers apa Indonesian Lawyers Club. Ya, ILC. Nah, Pak Karni Ilyas tuh pemimpin redaksi. Di zaman dulu media itu semua punya pemret. Kalau medianya nulis ngawur, pemretnya ditangkap. Ditangkap sama Laksus. Laksus itu punya kewenangan nahan orang tanpa batas waktu. Itu bentukannya Pak Presiden Soeharto dulu. Udah, itu sudah lewat. Tapi apa poinnya adalah yang ditulis di media bisa kita percaya. Kenapa? Kalau lu nulis ngawur, ada orang yang bisa nyemplung penjara. Ya. Nah, sekarang semua orang bisa nulis modal jempol. Jadi saringlah informasi baik-baik. Kalau saya jujur, saya tidak membedakan. Saya tidak melihat itu sebagai penggolongan generasi demi generasi. Enggak. Apanya yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana setiap orang itu mengembangkan dirinya. Enggak usah nunggu Gen Z. Kalau memang males cari gampang dari dulu juga banyak. Ya kan? Yang malas cari gampang dari dulu juga banyak. Ya mungkin sedikit lebih banyak. Jadi kalau saya sih misalnya di rekrutmen dan lain sebagainya itu enggak terlalu saya perhatikan. Tapi ya kita punya cara-cara untuk merekrut, cara-cara untuk menginterview orang untuk ini yang memang benar-benar kita mencari orang yang kita butuhkan. Itu. Menjawab enggak ya pertanyaannya? Nah, izin Pak, tapi faktanya di lapangan apa ya, bukan pengkotak-kotakan generasi ya Pak. Tapi memang sebenarnya tidak boleh pengkotak-kotakan generasi ya. Tapi memang faktanya Pak, mungkin karena karena sangat rapuh ya. Apa yang kadang tuh mungkin tingkat kerapuhannya itu sangat kental gitu loh Pak. Nah, mungkin dan itu yang kadang membuat mungkin mudah baper atau dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah itu bisa diyakini
atau sebenarnya lebih ke itu Pak. Nah kira-kira pandangan Pak Haryanto tuh gimana terkait itu Pak? Kalau saya melihat, saya sebagai pemilik usaha ya, point of view pemilik usaha, saya merasa Gen Z itu memang seperti kutu loncat. Ada masalah sedikit pindah. Sebetulnya problemnya apa? Ngelihat temennya di sosial media liburan ke Bali. Enak kayaknya kerja di sana, bisa liburan ke Bali. Cuman karena itu aja Gen Z bisa pindah. Ada lagi teman yang kalau siang dapat makan di perusahaannya, satu lagi enggak, bisa pindah. Nah itu Gen Z. Nah itu yang menjadi problem buat saya sebagai pemilik usaha. Wah jangan saya apa kalau teman-teman adalah teman-teman Gen Z yang suka main sosial media dan membandingkan hidupmu dari hidup temanmu di sosial media. Sosial media itu palsu. Yang mereka posting, yang mereka tunjukkan itu hanya yang enak-enak. Anda pindah perusahaan bukan berarti lebih baik. Temanmu bisa liburan bukan berarti uangnya lebih banyak, mungkin utangnya lebih banyak. Jadi jangan cepat panas gitu kalau ngelihat teman sosial media enak. Ngelihat story-nya bagus nih, jangan cepat panas. Dan kalau dari saya, kalau memang teman-teman mau fokus di perusahaan, pertama cari perusahaan yang baik. Apa itu perusahaan yang baik? Punya path yang jelas. Anda bisa naik tingkat, Anda bisa dapat gaji yang lebih. Kalau 10 tahun di situ aja, forget it. Cari perusahaan yang bagus yang bisa naik tingkat. Setelah itu apa? Stay. Do your best. Be the best. Jadi yang terbaik di perusahaan itu. Ketika Anda naik, ada offering yang lebih bagus, well itu pilihanmu. Tetapi jangan 3 bulan pindah. Tolong teman-teman. Kalau saya sebagai pemilik usaha, saat ini Gen Z itu hanya saya jadikan pekerja per project gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa yakin dengan komitmennya mereka. Nah kalau teman-teman mau untuk mematahkan akan hal-hal seperti itu, tolonglah komitmennya diperbaiki ya. Gitu. Oke. Jadi CV kalau 3 tahun pindah kerja 6 kali itu udah langsung dimasukkan ke mesin penghancur kertas atau udah bahkan nggak di print ya, males lah ngeprint CV kan, kirim by email di print. Itu penting gitu. Tapi ya sekali lagi lah, ayolah nggak usah terlalu ikut ke sosial media itulah. Memang itu palsu semuanya, itu palsu. Dan lebih celaka lagi ketika Anda membandingkan yang palsu. Oke. Ada lagi tadi tanya? Yes. Yang Cek. Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Benayas Kenapo dari Jakarta. Saya ingin nanya tadi bisnis Koko tuh kalau nggak salah tuh bisnis ekspor ayam gitu ya kok ya. Dan ada yang beberapa diolah menjadi nugget. Saya mau nanya bagaimana cara menentukan harga pasar yang kadang naik turun dan meriset kebutuhan pasar ekonomi tersebut terhadap produk yang Koko tawarkan kepada konsumen. Oke, kalau ayam saya sistemnya kontrak. Jadi saya kontrak 6 bulan dengan harga yang sama. Saya ambil rata-rata. Cuman kalau bagaimana meyakinkan untuk konsumen supaya bisa beli dengan harga yang tinggi, buat saya sangat penting yang namanya transparansi. Ketika kamu memang punya produk yang bagus, customer juga mau kok untuk bayar dengan harga yang bagus. Cuman kalau produkmu memang sampah, ya harganya memang wajar aja kalau sampah kan. Gitu. Jadi balik lagi kalau buat saya transparansi, tapi tentang bagaimana kamu bisa menunjukkan kalau produkmu ini memang bagus. Kalau kasusnya saya di ayam, yang saya lakukan apa? Saya punya daftar pengecekan. Jadi pakan, vitamin, minuman, obat-obatan itu semua ada daftarnya. Jadi ketika ada customer yang mau beli, mereka bisa ngelihat kalau kayak mobil kayak service rutinnya tuh ada.
gitu. Jadi ayam juga sama. Ketika mereka diberikan standar yang sesuai, customer pun akan mau untuk bayar dengan harga yang sesuai. Menjawab? Yang sebelah sini, yang ini, ya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Amel dari Solo. Saya mau tanya ke Ko Steven. Kebetulan dulu itu saya pernah ada buka usaha bisnis. Salah satunya aja itu beras, pertanian gitu. Tapi di samping itu mungkin sama kayak cerita Ko Steven, ada kesempatan apa saya biasa ambil gitu. Tapi ada satu titik di mana kayak tadi Ko Steven bilang, kalau kita bisnis pasti kita ada jatuhnya. Nah waktu itu sempat saya masih usia 19-20an gitu kan, merintis bisnis sama rekan usaha yang sesama pelayanan, dan ada sedikit kesalahan dalam pengelolaan yang dimana akhirnya bisa dibilang modal kita yang tadinya minus jadi nol alias habis gitu kan. Nah karena mungkin kurang pengalaman juga, belum punya mentor atau atasan yang bisa kayak ngajarin gitu, jadi saya sempat yang namanya drop atau down gitu, dan untuk bangkit lagi itu kayak sulit gitu kok. Dan akhirnya baru setahun ini sih akhirnya saya memutuskan untuk coba ke profesional gitu. Tapi ya di profesional sejujurnya lumayan berhasil juga. Dalam setahun saya udah dapat promosi beberapa kali. Tapi saya tahu salah satu panggilan saya sebenarnya di bisnis gitu. Nah, gimana cara Ko Steven bisa bangkit dari trauma kegagalan itu? Maksud saya gini, ya orang kan pasti bilang, oh harus kuatin mental atau apa gitu. Cuman kayak prakteknya itu harus gimana sih kok supaya kita bisa kuat lagi, supaya kita bisa bangkit dan balik lagi ke jalan yang Tuhan udah kasih buat hidup kita. Terima kasih. Memang kalau jujur untuk saat ini saya nggak bisa jawab. Nggak ada jawaban yang pasti. Tapi saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya percaya bahwa gimana caranya petinju bisa tahan kalau ditinju? Ya nggak bisa. Tapi ketika dia ditinju berkali-kali dia lama-lama lebih tahan dari sebelumnya. Nah sama, gimana caranya kita kalau jatuh berani untuk bangkit lagi? Ya nggak bisa. Tapi semakin banyak kita jatuh akan semakin kuat untuk kita berdiri lagi gitu loh. Jadi buat saya tidak ada jalan pintas. Saya nggak tahu jawabannya gimana caranya untuk menjadi kuat selain ya nggak apa-apa, jatuh bangkit lagi gitu loh. Dipukul bangun lagi, biarin aja. Nanti lama-lama kamu nggak sadar, kamu pun akan bertumbuh dan kamu pun akan tambah kuat kok. Seberat apapun itu, ayo semangat. Saya percaya kamu punya hidup yang sulit, tapi kita semua di sini, saya pun, Pak Haryanto pun, kita pun punya hidup yang sulit kok. Gitu. Jadi pasti bisa bersama dengan Tuhan, kamu pasti bisa. Amin. Ya, silahkan Ibu boleh berdiri, perkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Shalom, nama saya Asri dari Jawa Barat, dari Windu. Mau nanya buat bapak-bapak semua. Jadi hari-hari ini tuh saya kerja di corporate, tapi sebelumnya semasa kuliah tuh dari SMP memang punya cita-cita pengen jadi pengusaha, dan puji Tuhan waktu kuliah tuh sempat dapat pemodalan dari luar negeri lah karena menang lomba internasional gitu. Terus sempat bikin perusahaan, tapi setelah mentoring sama mentor-mentor yang katanya top, ya salah satunya di SBM ITB dan semacamnya, hasil mentoringnya itu memang produk teknologi yang kami kembangkan itu di teknologi pertanian emang gak relevan untuk masa sekarang. Jadi long story short, intinya di masa sekarang emang belum bisa gain profit bahkan sampai 10 tahun mendatang gitu. Nah hingga akhirnya modal kami tuh habis kok, sekian ratus juta habis karena untuk riset produk, dan akhirnya saya career switching yang tadinya nge-build up perusahaan jadinya ke corporate karena pengen lihat sistem perusahaan besar tuh gimana. Tapi kan namanya anak pertama ada tuntutan hidup juga ya untuk gain money gitu. Dan akhirnya saya ada di persimpangan jalan antara mau bisnis atau profesional. Dua-duanya works. Nah, cuman yang saya pertanyakan,
gimana sih caranya untuk finding the true of myself gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain ya kalau ada di persimpangan jalan dan peluangnya itu sama-sama terbuka gitu. Di profesional bagus, di bisnis bagus, tapi katanya belum bisa works untuk masa-masa sekarang. Nah, saya juga coba berbisnis, kayak tadi caranya kayak Coach Steven, ada masalah saya solve. Kayak misalnya profesor biasanya butuh apa, saya solve, bantu project dan semacamnya. Tapi profesional juga tetap jalan. Cuman jadinya kalau masuk ke bisnis untuk dapat uang yang masa sekarang, saya nggak punya spesialisasi sama sekali. Jadi orang-orang tuh bilang kalau kamu jadi generalis, you will never find who you are gitu katanya. Tapi kalau saya bertahan di bisnis, karena bertahan, saya tahu panggilan hidup saya, cuman ya resikonya kayak dalam tanda petik ya susah dapat duit dan nggak bisa makan gitu. Untuk case kayak gini, by the way aku Gen Z juga, tapi puji Tuhan bertahanlah di corporate ya sampai hari ini. Untuk case kayak gini, tapi saya pengen bener-bener dalam hati saya tuh pengen banget jadi pengusaha, tapi belum ada yang percaya sama produk saya gitu, meskipun udah menang di Eropa gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, gimana sih caranya untuk partnering sama orang-orang hebat gitu yang percaya sama visi saya? Dalam artian mungkin di Indonesia nggak sejalan visinya sama saya karena memang teknologi yang kami kembangkan tuh based on ini ya standar kayak di Eropa dan semacamnya. Jadi mereka percaya seneng, tapi di Indonesia mah nggak works gitu. Malah kalah menang di Indonesia lomba mah malah kalah, tapi di luar negeri malah menang gitu. Gimana caranya koneksi sama orang-orang hebat yang percaya sama visi kita buat, meskipun dalam secara mata tuh belum ada hasil? Itu sih pertanyaan saya. Thank you. Oke. Ya, ternyata ya punya pilihan sulit, punya dua pilihan lebih sulit, nggak punya pilihan lebih sulit lagi ya. Gitu. Yang Pak Steven bilang tadi memang semua sulit ya, nggak ada yang gampang. Tapi gini, saya mungkin jawab dari arah yang terbalik dulu. Memang ada produk-produk yang atau apa yang kalau orang-orang bisnis istilahnya prematur ya, premature business gitu. Nah, kalau memang niatnya sungguh-sungguh di situ banget ya, cobalah cari akses ke luar negeri ya, banyak ya. Pasti ya dicoba, saya nggak tahu caranya harus gimana. Banyak loh orang-orang Indonesia yang idenya itu laku di luar negeri itu banyak ya. Amel dari ITB. Nah, pendahulu kita Filino Harahap itu seangkatannya Pak Habibie. Beliau bentrokan dengan Pak Habibie dalam hal ide. Dia lari ke Thailand dan dia sukses jadi penasehatnya raja sampai pensiun. Ya balik lagi ke ITB, udah meninggal dia sekarang. Jadi ya, tapi doakan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau saya jawab balik, kalau memang yakin produknya ini, desain ini bagus, nggak laku di sini ya dijual tempat lain. Kan di sini kan memang belum laku. Di tempat lain bisa laku ya dicari tempat lain yang bisa laku. Gitu. Kalau saya ya, dan memang kan udah proven ya, menang lomba dan lain sebagainya, itu kan jurinya juga nggak gampang dan lain sebagainya. Carilah kesempatan untuk itu ya. Walaupun bijaksanalah, dunia barat, dunia Eropa juga saat ini juga tidak dalam keadaan yang baik dan lain sebagainya. Tetap harus bijaksana, terus belajar dan seterusnya. Tapi kalau memang itu produk yakin bisa dijual dan memang passionmu di situ, ya udah jalan aja. Tapi ini Amel ini salah satu contohnya, kerja di corporate juga berhasil, ya anaknya pinter lah gitu intinya gitu kan ya, kerja keras dan lain sebagainya. Punya dua pilihan ternyata juga nggak gampang gitu. Apalagi kalau nggak punya pilihan tuh lebih susah lagi gitu. Ya, disyukurilah, jalan, coba cari. Kalau memang yakin ini bisa, cari ke luar negeri. Dunia kan sekarang sudah lebih sempit dibandingkan dulu. Akses informasi dan lainnya lebih mudah. Ya. Oke enggak? Oh. Ya, ini yang enggak ya saya sih boleh bilang enggak gitu tahu lah ya. Carilah ya, coba dicari ya. Banyak. Kan banyak bidangnya apa, ininya apa dan lain sebagainya. Di searching gitulah di bidangnya apa dan lain sebagainya ya. Mungkin harus lebih fokus lagi sih. Oke, tadi ada satu pertanyaan lagi.
di sini ada satu pertanyaan. Mungkin karena setelah itu mungkin Pak Steven mau menyampaikan sesuatu yang buat kita semua, challenge buat kita. Yang di sebelah sini tadi ada yang angkat tangan kah? Nih jaket coklat. Oh ini, ya. Oke, perkenalkan nama saya Kevin Lawrence Nenggolan dari Salatiga. Di sini saya mau menanyakan pertanyaan yang relevan aja untuk kami anak-anak yang masih berstudi. Untuk bapak-bapak sekalian, untuk mempersiapkan jenjang karir kami, apakah kami harus lebih berfokus untuk mengembangkan skill kemampuan kami dalam kepala ke atas atau lebih berfokus kepada pengalaman dalam dunia kerja, contohnya dalam organisasi ataupun hal lainnya. Nah, apa yang langkah yang perlu kami ambil sehingga ketika kami di jenjang perkuliahan nanti kami itu bisa benar-benar memiliki strategi yang tepat. Apakah kami harus mengejar IPK yang bagus atau kami harus ikut organisasi sedangkan ketika kita ikut organisasi itu bisa membuat bentrok dengan banyak hal gitu. Terima kasih. Oke, kamu udah mulai kuliah? Semester? Hah? Oh, ya, oke. Jadi gini, kalau masih kuliah dan memang kamu memutuskan untuk jalurnya kuliah ya, tetap karena gini ya, ini bukan, saya nggak bilang nilai itu akan menentukan masa depanmu, bukan. Tapi setidaknya yang namanya ijazah itu membuktikan bahwa kamu punya komitmen, pernah melewati suatu proses dan itu berhasil. Ya. Nah, itu penting. Nah, memang saya tahu lah, kamu kuliah di mana? Satya Wacana ya. Kalau sama seperti Amel di ITB, salah satu godaannya zaman saya nih, nggak tahu generasi dulu, godaannya adalah aktif di organisasi, pancing terus gitu kan. Mereka yang nyari orang ya pada dasarnya. Tidak sepenuhnya jelek, saya akuin tidak sepenuhnya jelek. Tapi menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, seperti yang saya bilang tadi, priority, project management tadi. Bagi kamu saat ini apa yang harus dikerjakan dulu, itu kamu yang tahu. Ya, jadi apakah saya harus ngejar dulu prestasi akademis saya bagus atau kemampuan berorganisasi saya yang bagus? Itu beda-beda tiap orang. Tapi justru seninya adalah bangunanmu ini bentuknya apa? Kalau bangunanmu itu perlu kolom duluan, ya kolom dulu dikerjain. Kalau atapnya digantung pakai pre-stress, ya atap dulu dikerjain. Kan memang begitu. Gak ada patokannya ya, tapi cari benar-benar. Memang sekolah, apalagi sekolah yang bagus, itu selalu ditarik dua hal. Orang ditarik di drive untuk punya prestasi akademis, di satu sisi di drive untuk punya kemampuan berorganisasi. Tidak ada yang jelek sih, cuman memang jangan terlalu ekstrim. Karena kalau kemampuan berorganisasi terlalu dalam dikejar, biasanya nanti waktu sekolahnya jadi molor. Yaitu kembali lagi ke yang tadi, project management tadi. Saya rasa waktunya, ini Pak Steven mau sampaikan sesuatu. Saya mau memberikan tambahan mungkin buat Amel ya. Siapa? Asri, maaf. Untuk Asri tentang mencari koneksi. Kalau memang punya modalnya, ikutlah conference business. Karena dalam conference business, meskipun mesti bayar mungkin ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Tapi nanti biasanya kita akan masuk ke panel dan kita bisa ngobrol. Dan kita bisa tukeran kartu nama, bisa dapat koneksi banyak dari situ. Salah satu yang cukup baik itu ada Business Show Asia, itu di Singapura. Itu di Singapura ada Business Show Asia, ada juga APEC, itu Asia Pacific. Itu seminar, tapi setelah itu kita bisa masuk ke small group discussion, and then kita bisa dapat networking di situ. Dan karena berbayar, semua yang ikut adalah orang yang berkualitas dan serius.
Ya. Tadi siapa namanya? Ya. Siapa? Kevin. Oke, buat Kevin kalau masukan dari saya adalah kalau kamu masih muda, masih maba, give yourself option. Kasih dirimu sendiri itu opsi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kamu masih bisa belajar maksimal, and then masih bisa berorganisasi, and then masih bisa bisnis, do it. Kenapa? Karena kamu masih belum tahu nih ke depan kamu apa. Jadi give option aja, kasih opsi dua-duanya gitu. Yang dikurangin apa? Jamu di atas ranjang tuh berapa jam? Nah itu yang dipotong. Coba kamu cek di handphonemu, kamu pakai handphone tuh berapa jam? Nah itu yang dipotong. Nah sisanya gunakan untuk hal yang produktif, sekolah yang baik, berorganisasi. Tujuan berorganisasi bukan skill organisasinya, tapi juga networkingnya. Itu yang penting banget. Teman yang berkualitas itu worth untuk kamu spend time lebih. Tapi untuk teman-teman yang tidak berkualitas, forget it. Oke? Ya. Saya berdoa apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Boleh kasih tepuk tangan.